Hanya di dalam hadirat-Mu kami merasakan damai. Ada ketenangan yang sejati di dalam setiap hidup kami. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Di hadirat-Mu tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hiduplah dalamku. Halo Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa pagi hari ini dan kita bergabung dalam acara Saat Teduh Saudara, renungan pagi. Dan satu hal, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berlutut kepada Tuhan pagi hari sebelum melakukan segala aktivitas kita, maka semuanya akan diberkati. Mari kita tundukkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, pagi hari ini Tuhan, kembali kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama pagi hari ini membuka 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian, siapa yang hidup dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, garis bawahi kata ciptaan baru. Hari ini saya akan berbicara tentang kehidupan baru. Semua manusia yang hidup dalam dunia ini adalah ciptaan yang telah dirusak oleh dosa. Siapapun kita, saudara.
Awalnya manusia diciptakan Tuhan sangat mulia. Adam dan Hawa diciptakan Tuhan untuk menjadi kawan sekerjanya Tuhan, menjadi partnernya Tuhan, dan manusia diciptakan Tuhan begitu sempurna, segambar serupa dengan Dia. Karena ketidaktaatan Abraham, maka citra gambar Allah itu dirusak, dan artinya semua manusia yang hidup dalam dunia ini adalah ciptaan yang telah dirusak oleh dosa. Karena dosa satu orang Adam, maka semua manusia telah berdosa, dan akibatnya saudara, manusia akan mengalami kematian rohani. Kematian rohani inilah yang membuat hubungan manusia dengan Allah putus. Yang seharusnya ada hubungan yang sangat harmonis, karena dosa menguasai manusia, ada satu jarak pemisah yang sangat jauh. Kematian secara rohani telah memisahkan hubungan antara manusia dan Allah. Kematian fisik juga akan mengikuti manusia. Adalah kematian yang bersifat biologis karena penyakit atau karena sudah tua. Dan kematian secara kekal adalah hukuman kekal yang akan diterima oleh manusia yang tidak percaya kepada Kristus. Bahkan Ibrani 9 ayat 7 dikatakan ditetapkan untuk mati satu kali fisik, dan sesudah itu dihakimi kekal. Matian yang kedua. Saudara yang kasih Tuhan, gambaran ayat di atas menunjukkan tentang ciri dari kehidupan yang lama atau kehidupan yang di luar Tuhan. Dan ayat ini yang baru saja kita baca menunjukkan adanya pemulihan yang Allah kerjakan ketika seorang percaya. Siapa yang hidup dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara yang kasih Tuhan, dengan jelas di sini kita bisa melihat bahwa ada gambaran di atas menunjukkan tentang ciri-ciri kehidupan yang lama atau kehidupan yang di luar Tuhan. Saudara, ayat yang baru saja kita baca itu menunjukkan tentang adanya pemulihan yang Allah kerjakan ketika seseorang percaya dan hidup di dalam Kristus. Pemulihan itu adalah kehidupan yang baru yang akan dialami oleh setiap orang yang percaya. Kehidupan yang baru. Adam yang pertama, yakni manusia pertama yang diciptakan Allah, telah membawa benih dosa kepada generasi manusia selanjutnya sampai kepada kita hari ini. Itu karena akibat dosa. Sudah, tapi Adam yang kedua, yaitu Kristus, telah datang ke dalam dunia ini untuk membawa kehidupan yang baru dan memberikan jaminan kehidupan kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Alkitab berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kehidupan baru adalah suatu kehidupan di mana Roh Kudus akan memimpin seorang yang percaya dan mengadakan pembaruan hidup. Karena itu istilah yang digunakan dalam Alkitab untuk setiap orang yang percaya dan mereka yang sudah mengalami dilahirkan dari Roh. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita bersyukur kita sebagai orang yang percaya, saudara orang dipilih oleh Tuhan, menerima kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru yang dialami oleh setiap orang percaya akan mengalami pertumbuhan rohani. Selain melalui pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya, itu juga akan diberikan kuasa firman Tuhan yang kita baca dan kita patuhi. Hal ini terjadi ketika kita percaya kita dibaharui dan menjadi anak Allah, yaitu firman Allah yang hidup dan kekal. Pembaruan hidup terjadi dan nampak dari perkataan, pikiran, serta perbuatan, serta keputusan yang berubah. Saya percaya sesuai dengan firman Tuhan hari ini, kehidupan yang baru yang kita terima di dalam Yesus menjadikan kehidupan adanya satu pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani
selain melalui pekerjaan Roh Kudus, saudara, Tuhan juga akan memberkati kita. Kira pagi hari ini ada kehidupan yang baru yang ada dalam hidup kita sebagai ciptaan yang baru. Oleh karena itu pagi hari ini mulai kebenaran firman Tuhan, kiranya kehidupan yang baru boleh kita terima di dalam segala hal. Pembaruan hidup terjadi akan nampak di dalam perkataan, akan nampak di dalam pikiran serta perbuatan maupun keputusan yang berubah. Ya, firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, orang-orang yang telah diperbaharui menjadi ciptaan yang baru. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa, kami boleh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh terima pagi hari ini. Kami memperoleh kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kami boleh mengalami pertumbuhan rohani. Dan kami boleh melihat kuasa Tuhan boleh bekerja di dalam hidup kami. Dan kami percaya ada satu perubahan hidup terjadi dalam hidup kami. Yaitu melalui perkataan kami, melalui pikiran serta perbuatan kami. Kehidupan yang baru dapat dijalani dengan kami meninggalkan kehidupan yang lama. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kehidupan baru yang sudah Engkau berikan, dan biarlah kami mau hidup dalam aturan-aturan hidup yang baru ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Harus ada pembaharuan yang sempurna, harus ada pertumbuhan rohani di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan yang akan sebentar melakukan aktivitas, yang sebentar akan melakukan kegiatan sehari-hari, baik yang bekerja, baik yang usaha, baik yang studi, semua diberkati Tuhan. Dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya akan terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan kemampuan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih pagi hari kami boleh mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan. Jaga kesehatan saudara, dan kita percaya semua akan diberkati Tuhan. Sekarang akan arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Terima kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.